Selamat datang kembali, kita langsung aja ya masuk ke materi yang Anda bagikan kali ini. Ini sebuah penelusuran interpretasi Alkitabiah yang cukup spesifik dan terus terang lumayan padat nih. Iya, betul. Sumber-sumber ini kayaknya lagi membangun argumen gitu ya, tentang gimana tokoh Nabi Elia dari Perjanjian Lama itu bisa jadi kunci. Kunci buat memahami rangkaian peristiwa akhir zaman. Khususnya peran dua saksi, terus kelompok 144.000 yang dimeteraikan itu, sama waktu terjadinya masa kesusahan besar. Jadi, ya, misi kita hari ini coba mengurai deh. Logikanya gimana, lini masa yang diajukan teks-teks ini gimana? Iya, sumber ini memang menyajikan sebuah konstruksi yang menarik sih. Dia coba narik garis lurus antara narasi perjanjian lama, khususnya ya kisah Elia itu, dengan nubuat-nubuat perjanjian baru yang sering dianggap ya agak rumit ya. Betul, betul. Wahyu terutama ya. Terutama dari kitab Wahyu, tapi ada juga dari Tesalonika, dari Injil. Tujuannya jelas banget, yaitu ngasih semacam urutan peristiwa akhir zaman yang sangat terstruktur, dengan penekanan khusus pada periode awal yang disebut setengah minggu pertama. Ini kerangka yang cukup unik menurut saya. Oke, setengah minggu pertama. Nah, kita mulai dari situ deh, biar kita semua pahamnya sama nih. Gimana sumber ini mendefinisikan istilah-istilah kunci ini? Ada dua saksi, ada 144.000 orang. Itu sama nggak sih menurut interpretasi ini? Nah, itu dia. Itu premis dasar yang penting banget dalam argumen sumber ini. Teks ini secara eksplisit nyamain dua saksi yang disebut di Wahyu 11, itu disamain sama 144.000 orang dari suku-suku Israel yang dimeteraikan di Wahyu 7. Oh, oke, disamakan ya. Ya, bahkan lebih jauh lagi, mereka juga diidentifikasi sebagai buah sulung yang disebut di Wahyu 14. Itu loh kelompok khusus yang pertama kali ditebus. Jadi, ya, dalam kerangka sumber ini, ketiga sebutan itu, dua saksi, 144.000, buah sulung, itu nunjuk ke kelompok yang sama. Menarik, menarik. Jadi satu kelompok tapi labelnya ada 3 gitu ya. Nandain peran atau karakteristiknya mungkin. Terus setengah minggu pertama itu sendiri gimana? Saya tahu sih ini referensinya ke Daniel. Tapi sumber ini memaknainya gimana dalam konteks akhir zaman? Gini, sumber ini ngambil referensi dari Daniel 9 ayat 27, tentang satu minggu perjanjian terakhir itu kan, 7 tahun. Nah, itu dibagi dua. Fokus utamanya di paruh pertama, si setengah minggu pertama itu, Oke. yang secara spesifik dihitung sebagai 1.260 hari, atau ya 3,5 tahun lah. Nah, periode inilah yang menurut interpretasi teks ini merupakan masa kesusahan besar, tapi spesifik buat orang percaya. Jadi bukan keseluruhan 7 tahun itu ya? Bukan, cuma 3,5 tahun pertama ini aja. Dan ini juga masa di mana penyembahan kepada binatang, si entitas antikristus itu, bakal dipaksain secara global gitu. Oke. Jadi 3,5 tahun kesusahan spesifik buat orang percaya barengan sama pemaksaan penyembahan global. Ini udah ngasih kerangka waktu yang lumayan jelas nih. Terus siapa binatang ini? Dan tadi ada istilah kekejian yang membinasakan, manusia durhaka. Ini semua nunjuk ke sosok yang sama atau gimana? Secara umum sih ya, tapi sumber ini ngasih sedikit nuansa gitu yang perlu kita perhatiin. Teks ini mengidentifikasi kekuatan antagonis utama ini, si manusia durhaka atau anak kebinasaan, itu istilah dari Paulus ya, di 2 Tesalonika 2, dengan berbagai gambaran di Wahyu. Contohnya? Salah satunya itu sosok pelacur Babel yang duduk di atas binatang warna merah ungu. Ingat kan di Wahyu 17? Nah, pelacur ini sering ditafsirin sebagai sistem agama atau politik global yang korup. Ya, sering dengar tafsiran itu. Tapi yang menarik, sumber ini bedain fasenya. Selama setengah minggu pertama, fokusnya itu ke pelacur yang ngendaliin binatang. Gitu. Terus, kayaknya ada transisi kekuasaan. Oh, jadi ada perubahan. Iya, binatang itu sendiri, si kekuatan politik atau pemerintahan globalnya, bakal berbalik ngelawan dan hancurin si pelacur. Terus dia ambil alih kendali penuh di setengah minggu kedua. Jadi ada semacam evolusi gitulah dalam manifestasi kejahatan itu, menurut pandangan ini. Jadi nggak cuma satu sosok jahat yang statis ya, tapi ada dinamika kekuasaan juga di pihak antagonisnya. Oke, kita udah dapat gambaran tokoh-tokohnya nih. Dua saksi alias 144.000 alias buah sulung,
terus periode 3,5 tahun kesusahan khusus, sama entitas jahat yang berevolusi dari pelacur di atas binatang jadi binatang itu sendiri. Nah, sekarang bagian yang paling ditekankan sumber ini soal peran Elia. Gimana ceritanya nabi dari ratusan tahun sebelum Masehi bisa jadi sentral banget di interpretasi akhir zaman ini? Nah, justru di situ inti argumennya. Elia itu nggak dilihat sekedar figur sejarah biasa, tapi sebagai pola atau prototip profetik gitu. Pola ya? Maksudnya, Teks ini narik banyak banget paralel antara pengalaman Elia dengan apa yang bakal terjadi sama dua saksi dan umat percaya selama 3,5 tahun pertama kesusahan itu. Contoh paling jelas ya soal durasi waktunya. Ingat nggak gimana Elia berdoa terus nggak turun hujan di Israel selama 3,5 tahun? oh iya, kisah kekeringan yang terkenal itu kan ya, di 1 Raja-Raja, terus Yesus juga nyebut di Lukas pasal 4. Nah, sumber ini ngelihat angka 3,5 tahun itu atau 1260 hari kalau pakai hitungan bulan profetik itu bukan kebetulan. Itu dilihat sebagai cerminan langsung dari periode 1260 hari di mana dua saksi bakal bernubuat. Sama persis ya durasinya? Sama persis. Dan mereka juga dikasih kuasa buat menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Persis kayak yang tertulis di Wahyu 11 ayat 6. Jadi kuasanya atas cuaca sama durasi pelayanannya plak sama. Oke. Paralel durasi sama kuasa atas hujan. Cukup spesifik ya. Ada lagi nggak aspek lain dari hidup Elia yang dipakai? Misalnya, gimana dia bisa bertahan hidup pas kekeringan sama kelaparan itu? Itu dia paralel kedua yang ditekankan banget. Ingat gak, Elia disuruh Tuhan ke tepi sungai Kerit, terus dikasih makan burung gagak. Habis itu ke Sarfat, dipelihara secara ajaib sama janda miskin selama sisa masa kelaparan. Di 1 Raja-Raja 17 itu. Iya, ingat yang minyak sama tepungnya nggak habis-habis itu kan? Betul. Pengalaman Elia yang dilindungi dan dipelihara secara ilahi di tempat terpencil ini, oleh sumber ini, dihubungin langsung ke gambaran di Wahyu 12. Di situ kan digambarin perempuan yang sering ditafsirin sebagai umat Allah atau Israel. Perempuan berselubungkan matahari itu ya? Itu Wahyu 12 ayat 6, atau di ayat 14 disebut 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Itu kan 3,5 tahun lagi ya kalau dihitung. Persis, 3,5 tahun lagi. Buat dilindungi dari amukan naga alias setan. Jadi pengalaman Elia di Sarfat itu jadi model buat sebagian orang percaya yang bakal dilindungi secara khusus di padang gurun selama 3,5 tahun kesusahan itu. Kayak diungsikan gitu ya dari dampak terburuknya. Nah, itu interpretasi yang diajukan sumber ini. Jadi Elia dalam hal ini kayak ngelambangin kelompok umat percaya yang dapat perlindungan khusus. Tapi sumber ini juga nyorotin sisi lain Elia, sisi konfrontatifnya. Elia kan nggak cuma sembunyi aja. Maksudnya waktu dia nantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel itu. Tepat sekali. Ingat kan gimana Elia nantang 850 nabi palsu, terus dia berdoa, api Tuhan turun dari langit, bakar habis korban persembahannya. Buktiin siapa Allah yang sejati. Ya dahsyat banget itu. Abis itu, Elia nyuruh nabi-nabi Baal itu ditangkap dan dibunuh. Itu di 1 Raja-Raja 18. Terus ada lagi cerita di 2 Raja-Raja 1, di mana Elia 2 kali nurunin api dari langit buat hangusin pasukan tentara yang dikirim Raja Ahazia buat nangkap dia. Nah, tindakan-tindakan penuh kuasa ilahi buat ngelawan dan hancurin musuh ini dilihat sebagai paralel langsung dari kuasa yang dikasih kedua saksi. Gimana persisnya paralelnya ditarik kedua saksi? Di Wahyu 11 ayat 5, itu dibilang tentang dua saksi. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Ini dianggap nyerminin kuasa api Elia. Wah, api dari mulut ya? Iya. Terus ayat yang 6 nyebutin kuasa mereka ngubah air jadi darah, mukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi menurut interpretasi sumber ini nih, dua saksi itu bukan korban pasif selama 3,5 tahun itu. Tapi justru aktif melawan ya? Banget. Mereka tuh agen Allah yang kuat banget, yang aktif ngelawan kekuatan jahat dan ngelindungin umat Tuhan. Mirip banget kayak peran Elia pas ngadepin penyembahan Baal sama raja yang jahat itu. Wah, ini ngubah perspektif sih. Jadi Elia itu simbol ganda ya jadinya. Dia mewakili mereka yang dilindungi dari kesusahan, tapi sekaligus mewakili dua saksi yang aktif berperang di dalam kesusahan pakai kuasa ilahi. Lumayan kompleks ya. Oke, mari kita fokus lebih dalam ke dua saksi atau 144.000 ini. Apa misi utama mereka selama 1260 hari itu?
menurut sumber ini? Sumber ini nunjuk ke Wahyu 10. Di situ kan Yohanes disuruh makan gulungan kitab kecil. Rasanya manis di mulut tapi pahit di perut. Terus dikasih tahu, engkau harus bernubuat lagi tentang banyak bangsa dan suku dan bahasa dan raja. Ah, bagian makan kitab itu ya? Iya, ini ditafsirin sebagai momen commissioning atau pemeteraian si dua saksi atau 144.000 ini. Mereka nerima Injil kekal itu di Wahyu 14 ayat 6 dan dimeteraikan sama Allah di Wahyu 7 ayat 4. Tugas utama mereka setelah itu, ya selama 1260 hari itu, adalah bernubuat. Bernubuat itu maksudnya gimana? Ngasih ramalan gitu? Lebih ke nyampein pesan peringatan sama panggilan pertobatan ke dunia. Khususnya peringatan keras biar nggak nyembah binatang atau nerima tandanya. Itu ada di Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Mereka ngelakuin ini sambil memakai kain kabung. Wahyu 11 ayat 3 yang ngelambangin perkabungan, pertobatan sama urgensi pesan mereka. Jadi intinya kesaksian profetik sama peringatan ya? Tapi kayak yang kita bahas tadi, mereka ini bukan cuma pembicara doang kan? Mereka punya gigi juga istilahnya dalam bentuk kuasa ilahi itu. Betul. Sumber ini sangat nekenin aspek kuasa itu. Kayak Elia yang nutup langit, mereka juga ngelakuin itu selama 3,5 tahun nubuat mereka. Kayak Musa di Mesir, mereka bisa ngubah air jadi darah, datangin berbagai malapetaka. Fungsinya apa kuasa itu? Nah, menurut pandangan sumber ini, fungsinya ganda. Pertama, sebagai tanda keotentikan pesan mereka. Kedua, sebagai bentuk pertahanan ilahi, biar nggak ada yang bisa nyetop atau hancurin mereka sebelum waktu pelayanan mereka selesai. Ini periode di mana kesaksian mereka itu nggak bisa dibungkam sama kekuatan manusia atau setan. Pokoknya nggak bisa disentuh lah. Kedengerannya mereka jadi nggak terkalahan ya selama periode itu. Tapi bukannya Wahyu juga bilang kalau mereka akhirnya dikalahkan. Gimana sumber ini ngejelasin transisi dari kuasa absolut jadi kekalahan itu? Nah, Anda nyentuh titik krusial banget dalam narasi ini. Sumber ini ngakuin kontras itu dan ngelihatnya sebagai bagian dari pola ilahi. Wahyu 11 ayat 7 kan bilang gini, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan berperang melawan mereka dan mengalahkan serta membuluh mereka. Ah, ada kata kuncinya ya. Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Persis. Kekalahan itu terjadi hanya setelah misi 1260 hari mereka tuntas, selesai sepenuhnya. Sumber ini lagi-lagi narik paralel ke Elia. Ingat nggak setelah kemenangan besar di Karmel, Elia justru diancam Ratu Izebel yang jahat itu. Oh iya, terus dia jadi takut dan lari kan? Betul, ancaman itu bikin dia takut banget sampai lari buat nyelamatin nyawanya. Itu di 1 Raja-Raja 19. Nah, momen kekalahan atau ketakutan Elia setelah puncak kuasanya ini dilihat sebagai cerminan dari berakhirnya periode perlindungan khusus buat dua saksi. Kuasa perlindungan mereka itu dicabut setelah misi mereka selesai. Baru desi binatang bisa ngalahin mereka secara fisik. Jadi kekalahannya bukan karena kuasa mereka hilang, tapi karena misinya udah selesai dan izin untuk ngalahin mereka baru keluar gitu ya? Tepat, itu interpretasinya. Kematian mereka nandain akhir dari fase pelayanan mereka di bumi. Dan kematian mereka pun digambarin dramatis banget. Mayat mereka dibiarin aja gitu tergeletak di jalan kota besar, sering ditafsirin Yerusalem atau simbol kota dunia yang memberontak selama 3,5 hari. 3,5 hari? Iya, jadi tontonan dan bahan perayaan buat musuh-musuh mereka di seluruh dunia. Itu ada di Wahyu 11 ayat 8-10. Ini momen puncak kegelapan dan kemenangan semu buat kekuatan jahat. 3,5 hari mayat mereka dipamerkan? Duh, kedengarannya akhir yang suram banget ya. Tapi kayaknya dari nada bicara Anda, ini bukan akhir cerita buat mereka ya? Jauh dari akhir. Justru disinilah, menurut sumber ini, terjadi pembalikan ilahi yang paling spektakuler. Setelah 3,5 hari penghinaan itu, Wahyu 11 ayat 11-12 ngegambarin apa yang terjadi. Apa tuh? Roh kehidupan dari Allah masuk ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihatnya menjadi sangat takut. Dan mereka mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke sorga, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Bangkit dari kematian, terus naik ke sorga dalam awan. Tunggu. Ini ngingetin saya lagi sama Elia. Bukannya Elia juga naik ke sorga secara dramatis ya? Tepat sekali. Anda nangkep paralel terakhir dan mungkin yang paling penting yang ditekankan sumber ini.
Kenaikan Elia ke sorga pakai kereta berapi dan kuda berapi itu loh, di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Nah, itu dilihat sebagai pola langsung buat kenaikan 2 saksi ini. Wah, jadi kayak deja vu gitu ya, tapi dalam skala akhir zaman. Bisa dibilang gitu. Ini momen pemuliaan dan pembenaran mereka di hadapan seluruh dunia, termasuk musuh-musuh mereka. Dan peristiwa ini nggak terjadi gitu aja. Wahyu 11 ayat 13 nyatet, begitu mereka naik, langsung terjadi gempa bumi dahsyat, hancurin 1/10 kota dan nyewasin 7.000 orang. Ini tanda penghakiman ilahi yang nyertai pemuliaan hamba-hambanya. Oke, jadi 2 saksi atau 144.000 ini dibangkitkan terus naik ke surga. Tapi gimana ini nyambungnya sama nasib orang percaya lain? Apa kenaikan ini cuma buat kelompok elit buah sulung ini aja? Nah, disinilah interpretasi sumber ini bikin klaim yang signifikan banget. Mungkin paling berdampak buat pemahaman keseluruhan tentang akhir zaman. Sumber ini berpendapat kalau momen kenaikan 2 saksi itu bukan peristiwa yang terisolasi. Terus? Sebaliknya, itu dianggap sebagai pemicu atau bagian integral dari apa yang secara teologis kita kenal sebagai kebangkitan pertama dan pengangkatan atau rapture. Teks ini ngehubungin Wahyu 11 ayat 12, kenaikan 2 saksi, dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Yang tentang orang mati dalam Kristus bangkit dulu itu ya? Betul. Yang bilang pada kedatangan Tuhan, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan bersama-sama dengan mereka diangkat dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi, Anda bilang, menurut sumber ini nih ya, pas 2 saksi naik ke sorga, di saat yang sama persis, semua orang percaya yang udah mati dibangkitkan. Terus semua orang percaya yang masih hidup diubahkan. Terus mereka semua bareng-bareng diangkat ke sorga. Itu dia argumen sentral yang dibangun sumber ini. Kenaikan 2 saksi itu jadi sinyal atau momen dimulainya pengangkatan seluruh umat kudus yang setia. Inilah klimaks dari masa kesusahan besar bagi orang percaya. Di titik inilah penderitaan dan penganiayaan mereka di bumi selesai. Mereka dipanen sebelum murka Allah yang terakhir dicurahkan. Dipanen sebelum murka terakhir, maksudnya 7 cawan murga itu. Bukannya itu juga bagian dari kesusahan ya? Benar, 7 cawan murka Allah atau 7 malapetaka terakhir yang digambarin di Wahyu pasal 16 itu memang bagian dari periode kesusahan global secara keseluruhan. Tapi menurut interpretasi sumber ini, 7 cawan murka itu terjadinya setelah kebangkitan dan pengangkatan orang kudus. Oh, jadi orang kudusnya udah aman dulu ya? Gitu kira-kira. Jadi sementara bumi ngalamin penghakiman paling berat, umat percaya udah aman sama Kristus di surga. Kesusahan mereka secara spesifik berakhir dengan kenaikan yang dipicu pemuliaan 2 saksi tadi. Nah, setelah semua ini, baru deh sangkakala ke-7 dibunyiin. Itu Wahyu 11 ayat 15. Nandain proklamasi universal bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Baiklah, baiklah. Mari kita coba tarik benang merahnya nih ya. Sumber ini nyajiin sebuah konstruksi yang detail banget ya. Di mana kehidupan Nabi Elia itu fungsinya kayak cetak biru gitu ya. Pola buat memahami peristiwa-peristiwa kunci selama 3,5 tahun pertama dari apa yang disebut minggu terakhir nubuat Daniel. Betul. Dan periode ini adalah masa kesusahan besar khusus buat orang percaya. Iya, sebuah periode yang ditandai munculnya kekuatan antikristus. Awalnya sebagai pelacur di atas binatang, terus binatang itu sendiri yang maksain penyembahan. Tapi di periode yang sama ini juga ada pelayanan luar biasa dari 2 saksi. Yang diidentifikasi sebagai 144.000 buah sulung itu? Iya, yang bernubuat, ngasih peringatan, dan punya kuasa ilahi kayak Elia buat ngelindungi dan ngelawan. Pelayanan penuh kuasa ini durasinya pas 1.260 hari. Habis itu selesai dengan kesyahidan mereka di tangan si binatang. Tapi kematian itu cuma sementara ya? Betul. Setelah 3,5 hari, mereka dibangkitkan dan naik ke surga, niru kenaikan Elia. Dan ini poin kuncinya, kenaikan mereka inilah yang jadi momen kebangkitan pertama dan pengangkatan seluruh umat kudus yang setia. Yang nandain akhir penderitaan buat gereja, sebelum murka terakhir Allah dicurahkan ke bumi. Analisis yang bagus banget. Dan menarik ya gimana Elia dalam kerangka ini jadi simbol yang kaya banget.
Dia wakilin orang percaya yang dilindungi dari kesusahan, kayak waktu di Sarfat atau di Padang Gurun, Wahyu 12 itu. Tapi juga wakilin kelompok khusus, yaitu 2 saksi yang aktif menghadapi kejahatan di tengah kesusahan, pakai kuasa supranatural, kayak waktu di Karmel atau ngelawan tentara Ahazia. Bener juga ya. Interpretasi ini ngasih titik akhir yang jelas buat keterlibatan orang kudus dalam penderitaan di bumi, yaitu sebelum 7 cawan murka itu ditumpahkan. Oke, jadi apa implikasinya nih dari semua ini buat Anda yang dengerin? Interpretasi dari sumber ini jelas ya, nawarin satu cara pandang yang sangat terstruktur, sangat spesifik buat menavigasi nubuat-nubuat akhir zaman yang kadang bisa terasa, wah, membingungkan banget. Ini ngegarisbawahi tema-tema kayak perlindungan Tuhan di tengah badai, terus keberanian iman buat bersaksi walau di bawah tekanan, kemenangan akhir atas maut lewat kebangkitan, dan juga gagasan bahwa mungkin ada lapisan pengalaman yang beda di antara umat percaya waktu itu. Ada yang dilindungi, ada yang perang di garis depan, gitu ya. Tapi semuanya menuju keselamatan yang sama lewat pengangkatan. Betul sekali. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan reflektif terakhir yang muncul dari detail sumber ini ya. Teks ini kan berulang kali mengidentifikasi 2 saksi atau 144.000 ini sebagai buah sulung di Wahyu 14 ayat 4 itu. Ya, buah sulung. Kelompok pertama yang ditebus, yang digambarin sebagai perawan secara rohani, tak bercacat, pengikut setia anak domba, karakterisasi yang spesifik banget ini tentu mancing pertanyaan lebih lanjut yang mungkin nggak terjawab tuntas ya di materi kita. Pertanyaan apa tuh? Apa sih makna sesungguhnya dari status buah sulung ini? Apa ini nunjukin sebuah peran kepemimpinan? Atau tingkat kekudusan khusus? Atau mungkin tugas unik yang bedain mereka dari keseluruhan tubuh Kristus sepanjang sejarah? Terus gimana hubungan mereka dengan panen yang lebih besar yang terjadi pas pengangkatan itu? Ini wilayah eksplorasi yang menarik sih. Sesuatu yang bisa Anda dalami lebih lanjut, mungkin dengan pakai kerangka yang udah dipaparin sumber ini sebagai titik awalnya.